Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Happy anniversary. Anniversary gereja ya, bukan happy birthday. Gereja lahir, tidak lahir secara fisik, tapi anniversary memang benar. Tapi Tuhan mendirikan gereja supaya kita bisa berkumpul bersama-sama. Dan saya melihat Instagram kita dan saya senang sekali ada banyak komentar. TLCC itu apa menurut saudara? Itu kan yang saudara ditanya ya. Saya juga ditanya tentang menurut saudara TLCC itu apa? Banyak sekali komentar yang muncul, apa itu TLCC, dan rasanya menyenangkan sekali mendengarkan komentar-komentar saudara. Ada yang mengatakan TLCC itu adalah family, keluarga. Merasa seperti keluarga kita di sini ya. Dan juga dia mengatakan tempat pemulihan. Saya senang dengan kata tempat pemulihan. Jadi ada satu hal yang tidak beres dalam hidup kita ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas, hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan, persoalan-persoalan kita dipulihkan. Rasanya menyenangkan sekali. Jadi nampaknya tempat ini adalah tempat yang sangat menyenangkan. Saudara dibaptis di sini, benar ya? Menikah di sini, saudara menikah di sini, bergumul dengan persoalan-persoalan hidup di sini, dan saudara juga tertawa di sini, menangis juga bersama-sama di sini. Dan semua Tuhan sudah buat dalam hidup kita selama 9 tahun kita bergereja. Namun masih banyak sekali hal yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan. Masih banyak yang belum kita bereskan. Kalau saudara melihat visi kita transforming the world, itu adalah sebuah visi yang nampaknya tidak mungkin bisa terjadi sampai Tuhan Yesus datang. Jadi buatlah sebuah visi, buatlah sebuah mimpi ke depan sebesar-besarnya. Sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Jangan mimpi terlalu kecil. Mimpilah yang sebesar-besarnya. Tuhan memberikan kepada kita transforming the world. Sampai dunia ini mendengar tentang Yesus melalui pemberitaan kita. Ya sudah melakukan itu. Dan saudara lihat bahwa kita punya teknologi di mana banyak orang bisa mendengar berita Injil melalui pemberitaan dari gereja kita. Seluruh dunia mendengar berita Injil. Coba lihat gambar ini, saudara. Ini adalah gambar gereja pertama kali kita beribadah. 20 orang ini, saya tahu tempatnya di ujung sana, bukan di sini. Di ujung sana ruang apa namanya? Cendrawasih. Ya. Di atas, lantai 8, sebelah sananya lagi ya. Mirip ruang cendrawasih itu. Iya. Mirip ruang cendrawasih. Waktu kita ibadah di sini itu belum ada karpet, masih semen, dan hadir 20 orang. Hadir 20 orang dan sebagian besar adalah tamu. Jadi 10-11 orang itu tamu. Jadi baru 10 orang. Itu tahun 2017. Ketika pertama kali beribadah. Tapi hari ini kita bersyukur karena rata-rata kehadiran kita adalah 100. 100 orang. Mimpi saya akhir tahun 150. Akhir tahun ini 150. Saya tanya ke Pak Danar kemarin, ini kalau ruangan diisi semua 140 katanya. Ya oke lah, kita tambah 10 bangku lagi, 150. Bisa nggak itu tercapai? Bisa nggak? Tidak mungkin tidak bisa. Pasti bisa, karena Tuhan beserta dengan kita. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat bahwa kita jangan terpaku pada jumlah. Jangankan akhir tahun, kita bisa buat sebuah kegiatan yang besar dihadiri 1000 orang. Bisa nggak minggu depan? Bisa. Tapi gereja bukan I.O. Gereja bukan event organizer sehingga saudara bisa banyak orang bisa hadir dan merasakan nyanyian bersama-sama. Itu banyak. Mudah sekali buat gereja seperti itu. Saudara ngomong pengumuman di mana-mana telah hadir sebuah gereja baru dengan gedung yang besar. Banyak orang pasti datang.
Banyak sekali daya tarik orang untuk bisa datang. Tetapi kita jangan terpaku dengan jumlah. Ya, tidak boleh terpaku dengan jumlah. Karena kalau kita melihat dalam gereja perjanjian baru, ketika Petrus berkhotbah itu 3.000 jiwa, itu sesuatu yang fantastik. Kebayangan kalau TLCC hadir 3.000 jiwa. Wah, itu luar biasa. Satu sama lain mungkin tidak saling kenal. Tidak saling kenal, tapi kita merasa hebat nih. Bagus sekali 3.000 orang hadir di dalam sebuah ibadah. Tapi itu hanya satu sisi dari perkembangan gereja. Satu sisi dari pertumbuhan gereja. Kita tidak bisa terpaku hanya kepada jumlah. Kita akan melihat gereja perjanjian baru, di mana mereka bertumbuh bersama-sama. Mereka memang ditambah 3.000 jiwa. Perhatikan, itu cuma laki-laki. Kalau bapaknya datang ke situ dan melihat dan percaya kepada Yesus, dia bawa keluarganya kira-kira tambah 3 kali lipat. Itu bisa 9.000, bisa 10.000. Satu hari bisa bertambah seperti itu. Tapi bukan itu yang ditekankan oleh Lukas. Penting nggak kehadiran yang begitu banyak? Penting. Kalau sampai tahun ke-9 ini TLCC cuma 10 orang, itu nggak bertumbuh namanya. Tapi kalau jumlah kita bertumbuh, ada satu hal lain yang mesti kita perhatikan. Kita lihat Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 57. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 57. Saya baca ayat yang ganjil, saudara membaca ayat yang genap. Orang-orang yang menerima perkataan ini memberi diri, dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka semua orang, mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara, 3.000 jiwa ditambahkan di dalam bilangan 120 orang yang berkumpul di ruangan itu dan berdoa bersama-sama, dan hari itu Tuhan menambahkan 3.000 jiwa. Dan lihat khotbah pertama kita waktu kita bicara mengenai Kisah Para Rasul, ada kuasa di situ. Kamu jangan pergi kemana-mana. Jangan pergi kemana-mana, kamu tunggu sampai kehadiran Roh Kudus di situ. Dan dengan kuasa Roh Kudus, Petrus pun berkhotbah. Tanpa itu dia nggak mungkin bisa, suaranya bisa didengar oleh orang-orang itu. Maksud saya begini, saudara. Kalau saya menyampaikan firman ini kepada saudara, kita bicara mengenai fisik kepada fisik, body ke body, tubuh ke tubuh. Tapi Allah Roh Kudus menerjemahkan maksud firman Tuhan itu ke dalam roh saudara. Saudara punya kebutuhan roh. Saudara punya kebutuhan fisik, saudara lapar, saudara pasti perlu makan. Itu kebutuhan fisik. Dan melalui telinga fisik saudara, saudara mendengar suara Tuhan, dan roh saudara bertemu dengan Roh Kudus, dan dialah yang membicarakan firman Tuhan yang saudara dengar melalui telinga fisik itu ke dalam roh saudara. Sehingga dengan pertolongan Roh Kudus, saudara mengerti isi firman Tuhan. Itulah sebabnya Petrus bisa berkhotbah dan 3.000 orang percaya, itu karena ada bantuan Roh Kudus. Makanya di dalam ayat 41 disebutkan hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan kata bertambah, itu bentuk kata pasif.
Kita tidak berusaha untuk menambahkan jumlah jiwa, enggak. Kita memang pergi ke tempat-tempat lain, ke sebagian kemanapun kita pergi untuk mengajak orang hadir di gereja, tapi itu sebagai usaha kita. Roh Kudus yang menggerakkan orang itu untuk bisa hadir dalam persekutuan kita. Jadi itu bentuk pasif Allah yang bekerja, Allah yang menolong supaya 3.000 jiwa itu ditambahkan. Jangan bersandar kepada kuasamu sendiri. Itu saja. Apakah kita mesti diam, Pak? Ya enggak. Kita enggak diam. Petrus khotbah itu dia enggak diam. Dia tidak sedang diam. Dia berusaha meyakinkan orang. Tapi jumlah itu ditambah sendiri oleh Tuhan. Saudara bekerja membawa orang datang ke gereja dan jumlah itu akan bertambah. Tapi sekali lagi, jumlah bukanlah sesuatu satu-satunya unsur pertumbuhan gereja. Bukan. Karena kalau kita melihat bahwa di dalam apa yang dilakukan oleh gereja mula-mula ini, kita akan melihat beberapa hal di mana setiap orang, setiap individu di dalam gereja harus memenuhi unsur-unsur ini, baru bisa disebut gereja itu bertumbuh. Ngerti ya? Kalau setiap orang secara individu tidak ada pertumbuhan rohani, tidak ada kedewasaan rohani, maka jumlah itu adalah jumlah yang tidak begitu penting. Misalnya, saudara mau jumlahnya bertambah, kita hadir 150 sampai 200 orang di sini. Tapi 150 di antara gereja kita adalah orang-orang yang penuh dengan iri dengki. Sehatkah gereja itu? Kita hadir dengan 200 orang dalam gereja kita, tapi 150 di antaranya adalah orang yang cuek dan tidak mau memperhatikan satu sama lain. Apakah gereja itu disebut gereja? Saudara penuh dengan 3.000 orang, tapi 2.900 di antaranya adalah orang-orang yang tidak peduli satu sama lain. Apakah itu bisa disebut sebagai gereja yang sehat? Jadi, gereja yang sehat bergantung kepada individu-individu yang sehat. Moto gereja kita, ini bagus sekali motonya kita. Setiap orang harus bertumbuh, grow, serve, go. Setiap orang harus bertumbuh, baik secara rohani maupun secara jasmani. Setiap orang harus melayani, setiap orang harus bersaksi. Kalau tidak dilakukan, maka gereja itu tidak sehat. Itu saja. Nah, masalahnya memang tidak ada gereja yang 100% yang anggotanya berkualitas. Saudara lihat sendiri. Ada yang rajin beribadah, ada yang tidak rajin beribadah. Ada yang datang ke gereja hanya untuk kepentingan tertentu, tapi ada yang murni untuk beribadah kepada Tuhan. Ada yang mengatakan, hari ini aku tidak mau beribadah karena aku kurang sehat. Padahal dia kurang sehat pergi kerja juga. Karena dia tidak menganggap ibadah itu penting. Ada orang-orang yang kayak gitu. Apakah ibadah itu penting bagi saudara? Apakah saudara memiliki kualitas rohani yang luar biasa? Kalau 100% anggota TLCC adalah orang-orang yang dewasa secara rohani, baru itu yang disebut dengan gereja yang sehat. Beberapa orang memberi judul Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ini adalah ciri-ciri gereja yang sehat. Ciri-ciri gereja yang sehat. Nah, kita akan melihat beberapa hal. Kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita akan melihat ada beberapa unsur di mana setiap orang harus punya ciri-ciri ini, melakukan ini,
baru disebut sebagai gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh. Kita perhatikan ayat 42. Ayat 42 mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan kata bertekun. Bertekun itu adalah kalau dalam bahasa Yunaninya, dia berada di suatu tempat dan diam di situ terus-menerus. Dia bawa tubuhnya, dia taruh di situ, dan dia mengatakan, aku, diriku, hidupku, tubuhku adalah bagian dari tempat ini dan aku tidak akan keluar dari situ. Itu artinya bertekun. Dalam bahasa Inggris disebut mengabdikan, mendedikasikan. Kalau ada kata mendedikasikan, berarti memang itu murni buat itu. Ngerti ya? Jadi kata bertekun, tekun itu bukannya kalau saya berada dalam melakukan sesuatu, lalu saya tidak melakukan lagi, lalu saya melakukan lagi, saya tidak melakukan lagi. Enggak. Tekun itu terus-menerus berada di situ. Artinya, jemaat itu bertekun, mendedikasikan hidupnya, mengabdikan hidupnya kepada hal-hal yang akan kita bicarakan. Lihat, itu tidak setengah-tengah. Enggak, hari ini aku mengabdi, besok aku tidak mengabdi. Enggak seperti itu. Jadi kalau saudara mau menikah gini, aku berjanji setia kepadamu seumur hidupku. Itu saudara mendedikasikan hidupmu kepada istrimu. Saudara mengabdikan hidupmu kepada suamimu. Enggak pindah-pindah maksudnya, seperti itu. Nah, jadi itu kata mendedikasikan, menyerahkan diri terus menerus. Tuntutan apa yang dilihat oleh dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini? Sebagai gereja yang sehat, di mana gereja itu bertumbuh. Kita akan melihat beberapa hal. Kalau saudara melihat dalam pasal 2 ayat 42 itu, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul, memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 hal. Ada 4 hal. Jadi kita akan melihat mereka mengabdikan hidupnya, mereka mendedikasikan hidupnya kepada firman Tuhan, kepada doa, kepada persekutuan, dan kepada pelayanan. Dan saudara, kita akan melihat kita bercermin pada diri kita sendiri. Apakah ini yang akan kita terjadi dalam hidup saudara sebagai orang Kristen? Apakah hidupmu saudara dedikasikan dalam firman Tuhan? Apakah hidupmu saudara abdikan untuk hidup dalam persekutuan? Apakah hidupmu saudara dedikasikan untuk berdoa di dalam pelayanan kepada orang lain? Nah, kalau ini terjadi, seandainya gereja membuat survei, apakah gereja kita sehat atau tidak? Apakah gereja kita bertumbuh atau tidak selama 9 tahun ini? Kita akan buat survei. Kira-kira berapa persen yang akan menjawab semuanya ini? Berapa persen? Saudara coba nanti lihat diri kita sendiri. Lihat dalam ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran rasul-rasul. Mereka tahu ini sesuatu yang baru bagi mereka. Sesuatu yang belum pernah mereka dengar, dan mereka tahu apa itu yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes dan murid-muridnya. Mereka sudah banyak belajar selama 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus sudah mengajarkan berbagai macam nilai hidup kepada para murid. Dan orang 3.000 ini tidak tahu sama sekali nilai hidup itu. Nggak tahu. Kalau aku jadi orang Kristen, nilai apa yang harus aku pegang? Mereka sama sekali tidak tahu. Dan mereka harus belajar dengan rasul-rasul. Yesus waktu mengajar kepada kalian, kalau kami punya persoalan seperti ini, apa yang harus kami lakukan? Bagaimana Petrus?
Saya punya persoalan seperti ini. Kalau engkau Yesus, kira-kira apa jawabanmu? Kira-kira seperti itu. Mereka mau belajar. Nah, saudara mendasarkan hidup saudara pada apa? Sebagai orang Kristen. Pasti ada sesuatu. Pedoman hidup saudara itu apa? Filosofi hidup saudara itu apa? Nilai hidup yang saudara pegang itu berdasarkan apa? Berdasarkan sebuah buku yang mana saudara baca, ini bagus ini buku, ini filosofi hidup saya. Sehingga saudara kemanapun, bertindak apapun, berpikir apapun, saudara pasti akan berdasarkan buku itu. Nah, orang Kristen berdasarkan apa? Kalau saudara marahin anak saudara dan mengatakan, "Nak, jangan pukul temanmu." Dasarnya apa saudara melarang anak untuk tidak pukul temannya? Mama tidak suka, papa tidak suka. Jadi anak akan berpikir, orang tua punya aturan ini, dasarnya apa? Benar kan begitu kan? Atau saudara nggak punya pegangan? Punya pegangan hidup nggak? Nah, itu yang mereka bertekun mendedikasikan hidupnya karena mereka tahu ada sesuatu yang harus saya pegang dalam hidup saya. Kalau saya mengambil keputusan bekerja di sini, saya mengambil keputusan untuk menikah dengan dia, dasarnya apa? Ya, nggak ada dasar. Jalan aja seperti biasa. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kan? Atau sudah nggak punya pegangan sama sekali. Saudara punya Alkitab yang Tuhan izinkan tercetak bukan karena Tuhan iseng. Bukan. Karena Tuhan ingin ini saudara pegang dan saudara baca dan menjadi pegangan hidup saudara. Maka kalau saudara tidak mendedikasikan firman Tuhan pada hidup saudara pada firman Tuhan, maka saudara seperti Mazmur mengatakan, dia seperti sekam yang ditiup. Ke sini iya, ke sana iya. Kemana angin bertiup, ke situ aku berjalan. Nggak ada pendirian. Tidak ada pendirian. Nah, contoh orang yang tidak punya pendirian itu adalah memberontak. Yang melawan ini, firman Tuhan ini dilawan oleh dia. Semua dosa dilakukan, nggak ada pendirian. Apa dasarnya apa? Lihat orang-orang di dalam hakim-hakim. Ketika semua mati, para tua-tua itu mati, Joshua mati, mereka berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Nggak ada pendirian, mereka tidak punya kesatuan. Jadi saudara harus punya pegangan hidup, yaitu firman Tuhan, dan dedikasikan hidupmu kepada firman Tuhan. Ini. Maka kalau setiap orang di TLCC mendedikasikan hidupnya kepada firman Tuhan, maka kita punya satu pikiran, satu pendapat, satu hati. Lalu kalau kita bicara, kan enak. Semua berdasarkan pada pegangan yang sama, pada prinsip yang sama. Nah, kalau sudah seperti itu, kira-kira Pak Pendeta, penerapannya kayak apa? Bagaimana saya menganggap firman Tuhan ini sebagai pedoman bagi hidup saudara? Caranya seperti apa? Pertanyaannya adalah, dibaca atau tidak? Benar kan? Pegangan hidup saya adalah Alkitab. Dibaca nggak? Enggak. Make sense nggak? Make sense nggak? Kalau saudara bertindak hari ini berdasarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan tidak dibaca, make sense nggak? Pegangan hidup saya adalah Alkitab, tapi yang saya baca, yang saya ingat sih yang paling banyak mempengaruhi pikiran saya adalah drakor. Dracin ya. Drakor, dracin, apalah itu ya. Pikiran kita dipengaruhi dengan itu. Tapi ini enggak. Jadi pertanyaan, Alkitab dibaca enggak setiap hari?
Saudara baca Alkitab setiap hari, saudara belajar Alkitab. Kalau tidak tahu, tanya. Waktu saudara baca, ini apa maksudnya ini? Saya senang kalau ada jemaat yang mau tanya, Pastor, saya baca ini dan saya tidak mengerti, tolong jelaskan. Saya akan jelaskan. Saya senang dan saya menyediakan waktu untuk menjelaskan firman Tuhan. Supaya saudara tahu mana yang benar. Ya kan? Jadi dedikasikan hidupmu kepada firman Tuhan. Lalu lakukan itu dalam kehidupan. Tahu, tidak lakukan kayak orang Farisi. Lakukan. Dan selalu ingin dengan khotbah. Akan kelihatan ini mukanya dengar khotbah atau baca apa yang lain coba. Dari mukanya kelihatan. Nggak tahu digelap-gelapin supaya saya nggak kelihatan muka atau bagaimana. Tetapi yang jelas saya lihat. Saya lihat muka saudara. Saudara seneng nggak dengar khotbahnya? Pulang dibawa nggak itu? Jadi seperti itu saudara. Kalau saudara mendedikasikan hidup saudara, maka sudah mendedikasikan hidup saudara pada firman Tuhan. Saudara berada dalam satu langkah awal. Kita berada dalam satu langkah awal menjadi gereja yang bertumbuh. Itu firman Tuhan. Yang kedua, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Nah, ini penting. Ada yang mengatakan, nggak penting itu gereja, aku di rumah saja baca Alkitab setiap hari. Saya dulu pernah kirim pertama kali punya IG. Saya pikir IG itu apa sih ya? Yang mesti saya taruh foto yang saya taruh di situ. Dan saya lihat ada sebuah foto yang menarik sekali dalam satu keranjang buah apel. Itu apelnya bagus-bagus semua kecuali ada satu apel yang busuk. Saya yakin dan percaya ulat di dalam apel yang busuk itu akan pindah ke apel yang lain. Jadi kalau saudara berada dalam lingkungan yang tidak baik, lambat laun saudara pasti akan busuk. Saudara pasti akan busuk. Makanya mereka bersekutu dalam persekutuan bersama-sama. Kita lihat itu, ayat 42. Mereka selalu berkumpul tiap-tiap hari. Pak Pendeta, ini kan zaman modern, nggak mungkin kami ketemu tiap hari. Saudara ngelihat ada beberapa di antara kita kangen dan tidak mau bertemu seminggu sekali. Caranya bagaimana? Pak Pendeta, malam ini ada waktu. Ngopi kita. Itu saya senang itu. Karena kangen untuk bersekutu bersama-sama. Ayat 46. Tiap-tiap hari bertemu di bait Allah. Mereka nggak masuk ke bait Allah. Ada pelataran di situ. Mereka kumpul di situ. 3.000 orang gimana caranya kumpul? Enggak lah, mereka buat komunitas. Tiap-tiap hari di rumah mereka. Lihat ayat 46 itu. Di rumah, 3.000 kumpul di rumah? No. Mereka kumpul dalam komunitas yang lebih kecil. Kenapa ini penting? Mereka berada dalam tekanan yang besar pada waktu itu. Mereka menjadi orang Kristen, tapi ditangkap. Dianiaya. Tidak boleh menyembah Yesus. Bagaimana mereka menjaga iman itu? Lalu mereka kumpul bersama-sama dan saling menguatkan satu sama lain. Saling mendoakan. Sebenarnya aku nggak kuat loh. Aku sudah diancam. Ayo kita doakan supaya engkau kuat. Tekanan kita pada masa gini tidak berdasarkan aniaya. Nggak ada saudara dianiaya, diancam, percaya Yesus. Nggak ada saudara. Tapi lambat laun saudara digoda oleh keinginan-keinginan dunia. Bagaimana saudara bisa melawan itu? Saudara kumpul bersama-sama dan saling mengingatkan, saling menguatkan satu sama lain. Lihat Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24. Penulis Ibrani sudah mengingatkan ini. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Saling. Kalau saudara cuma hadir dalam ibadah, nggak ada kata saling di situ. Ada kata saling di situ.
cuma kumpul ibadah, pulang. Saudara hadir ibadah, pulang. Ada kata saling di situ? Nggak ada, nggak bisa. Bagaimana caranya? Saudara kumpul bersama-sama, saling menguatkan, dan berdoa bersama-sama, saling berdoakan satu sama lain. Harus dalam kelompok yang lebih kecil. Janganlah kita menjauhkan diri pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa, ada yang kayak gitu. Nggak usah ibadah lah hari ini. Cukup setahun 2 kali. Gimana bisa kuat itu? Ya, dan semakin giat melakukannya, menjelang hari Tuhan yang mendekat, percaya saudara, Tuhan akan segera datang. Saya baca kemarin ada seorang aktor sudah tua dia. Saya baca di sebuah thread itu apa? Aplikasi thread ya. Sudah tua ini bapak, dan dia mengabdikan hidupnya sekarang kepada Tuhan. Udah tahu dia mau mati, lalu dia mengabdi melayani Tuhan. Kita nggak kayak gitu, saudara. Yesus datang kapanpun dia mau. Saudara, kita juga mati kapanpun dia mau kita mati. Makin giat. Jadi penulis Ibrani mengingatkan jangan menjauhi persekutuan, mengatakan kita saling menasehati satu sama lain. Kalau saudara percaya saja, kalau saudara tidak hadir dalam persekutuan, saudara mudah sekali jatuh dalam dosa. Nggak ada teman, saudara mudah jatuh dalam dosa. Saudara tidak ada teman, saudara mudah gosong karena persoalan. Pasti itu. Tapi ketika saudara persoalan, saudara ketemu dengan teman-teman dan mereka mendoakan saudara, maka saudara akan makin kuat. Ini kualitas yang penting bagi seorang Kristen. Karena di dalam persekutuan dia bukan cuma dikuatkan, dia menguatkan orang lain. Karena ini penting sekali. Jadi lihat di situ, bukan orang Kristen yang datang beribadah pulang, datang beribadah pulang, datang beribadah pulang. Yang penting aku dengar firman Tuhan. Bukan cuma itu, karena ada persekutuan. Coba lihat, kita sudah lihat 2 hal. Firman Tuhan dan persekutuan. Abdikan, dedikasikan hidup saudara pada firman Tuhan dan dalam persekutuan. Apakah saudara sudah melakukan 2 hal itu? Kalau kita semua sudah melakukan itu, maka gereja kita adalah gereja yang bertumbuh. Itu sebabnya kita buat care group. Kita buat itu supaya saudara bisa share satu sama lain. Saudara bisa kasih tahu satu sama lain bahwa aku punya persoalan, tolong doakan. Kemudian yang ketiga, abdikan, dedikasikan hidup saudara dalam doa. Sejak itu mereka tahu bahwa Tuhan mendengar doa. Bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu, kalau doa melewati imam. Aku orang bejat, aku orang durhaka, aku orang tidak layak. Bolehkah aku ngomong langsung kepada Tuhan? Mereka sama sekali tidak tahu bahwa mereka bisa langsung ngomong kepada Tuhan. Tapi malam hari itu mereka semua berdoa tanpa pakai imam. Bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah buat itu supaya saudara bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan. Saudara punya privilege untuk ngomong kepada Allah. Tapi banyak orang Kristen mengabaikan ini. Sayang. Saudara punya privilege untuk datang kepada Tuhan. Coba kalau kita kembali kepada masa lalu. Saudara mau berdoa. Ada kan orang kan minta doain ini, minta doain itu, terus minta bayar. Siapa mau doa, minta doa. Sini, saya punya pelayanan doa. Bayar ke saya. Karena saudara nggak bisa ngomong sama Tuhan. Tapi itu tidak kan. Saudara punya privilege untuk ngomong sama Tuhan. Secara pribadi. Tapi sayang, privilege itu tidak digunakan. 3.000 orang percaya hari itu.
adalah hasil doa 120 orang di tempat atas itu. Tuhan, Engkau mengatakan segala bangsa itu harus dimuridkan. Bagaimana caranya kami tidak tahu Tuhan. Kami tidak mengerti. Jadi mereka berdoalah 120 orang itu. Begitu mereka mendapatkan Roh Kudus, mereka mendapatkan kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah 3.000 orang percaya kepada itu hasil doa. Kalau kita mau 150 orang hadir tiap hari Minggu dalam ibadah kita, berapa orangkah yang harus berdoa untuk itu? Siapa yang berdoa hari Rabu di doa pribadi? Ada kan beberapa orang. Angkat tangan. Satu juga nggak apa-apa. Oke, ada nggak situ catatan? Doakan 150 kehadiran. Ada. Cuma yang hadir yang mendoakan 150 itu cuma 1-2 orang. Mustahil nggak 150 orang di sini akhir tahun? Halo? Mustahil nggak? Enggak. Tapi kalau tidak berdoa? Mustahil nggak? Doakan itu. 150 orang. Coba perhatikan pasal 12, Kisah Rasul pasal 12. Saya tidak baca, tapi saudara sudah tahu. Saya tahulah orang TLCC gemar baca Alkitab, jadi ngerti ceritanya gini ya. Jadi pasal 12, Herodes itu membunuh Yakobus. Dia membunuh Yakobus, Herodes. Nah, setelah membunuh Yakobus, Rasul itu loh. Rasul itu dibunuh. Dia tangkap Petrus. Dijebloskan ke dalam penjara. Dijebloskan ke dalam penjara dan mau dibunuh karena orang senang Yakobus mati. Dia pikir nanti rakyat senang juga kalau Petrus mati. Nih kan, kalau rakyat sedang Petrus Yakobus mati, aku akan bunuh Petrus, nanti Petrus mati. Coba lihat, saudara buka Alkitab saudara, Kisah Rasul pasal 12 ayat 5. Jadi, kalau Petrus sudah dijebloskan ke dalam penjara, adakah kemungkinan dia keluar? Nggak mungkin. Yakobus saja mati. Buktinya Yakobus mati, nggak mungkin. Yakobus tidak keluar, dan dia mati. Coba lihat ayat 12 ayat 5. Kisah Rasul 12. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Dan tinggal nunggu besok dia dipenggal kepalanya. Impossible dia bisa keluar. Coba lihat, Lukas mencatat dengan luar biasa. Ayat ini mengatakan, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara dan dia tidak, setelah titik dia diam. Tetapi, saudara ada kata apa? Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya. Enggak mungkin dia bisa keluar, tapi ada kata tetapi, but God. Aku sedang coba cari lagu, judulnya But God. Ada lagu itu. Saya dengar sekali waktu ada Bill Gates nyanyi But God. Waduh, saya sungguh diberkati. Semua kira-kira nasi sudah menjadi bubur, tidak mungkin bisa selesai. Pasti saya sudah lewat, sudah selesai hidup saya. But God. Menghibur sekali, bukan? Ada kata tetapi itu luar biasa. Nih, anak-anak muda yang masih belum punya cowok. Siapa yang sedang naksir cowok sekarang? Angkat tangan. Belum pacaran. Belum naksir. Baru naksir doang. Itu cowok itu ganteng bener. Aku mau jalan sama dia. Aku mau dia jadi cowokku. Kira-kira kayak gitu. Yang tua-tua bayangin waktu masih muda ya. Jangan naksir yang lain. Aku mau dengan cowok itu. Tapi teman saudara datang ngomong begini. Aku lihat dia jalan sama cewek lain. Patah hati kan? Halo? Patah hati nggak? Sudah patah.
hatiku jadinya. Ini orang tua yang tahu, orang muda nggak tahu lagu itu. Bu Atia tahu ya. Jadi patah hati. Temenmu kasih laporan dia jalan sama cewek lain, gandengan tangan. Aduh, tapi temenmu ngomong, tetapi, apa itu? Kok ada tapi? Tapi sebenarnya dia naksir kamu loh. Itu kan enak kan dengernya. Kata tapi itu enak. Di tengah persoalan, tetapi mereka berdoa. Saudara lihat nggak itu? Jadi jangan buang doa dari hidup saudara. Apapun kemustahilan yang saudara hadapi, dengan doa tidak ada yang mustahil. Ada kata tetapi di situ. Aku punya persoalan besar, bisnisku bangkrut, tetapi aku punya doa. Hebat kan? Aku tidak tahu masa depanku seperti apa. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan pendidikanku. Tetapi aku punya doa. Jadi perbaiki kehidupan doamu. Berdoalah secara pribadi, berdoa secara corporate. Hadir dalam jam doa, doakan kita bersama-sama. Pergumulan gereja kita, harapan gereja kita. Kalau saudara semua mendedikasikan hidupmu di dalam doa, tidak ada yang tidak bisa saudara menangkan. Enggak ada. Tuhan sendiri menantang, minta, aku kasih. Ketok, aku bukain. Cari, aku kasih. Kamu dapat. Tuhan sudah janji itu, tapi kita tidak mau berdoa. Lihat 3 kualitas sudah kita pelajari. Sebagai gereja yang bertumbuh, saudara dedikasikan hidupmu kepada firman Tuhan. Saudara dedikasikan hidupmu kepada persekutuan. Saudara dedikasikan hidupmu di dalam doa. Saudara sudah dapat 3 atau tidak? 3 itu menjadi bagian dari hidupmu atau tidak? Kalau tidak, perjuangan gereja yang sehat dan bertumbuh itu masih sangat panjang. Masih sangat panjang. Yang keempat, abdikan dan dedikasikan hidup saudara dalam pelayanan. Coba lihat ayat 44-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini luar biasa ini. Dan selalu ada di antara mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada orang yang sesuai dengan keperluan masing-masing. Kalau saya perlu mobil baru, saudara rela nggak jual tanah? Bingung kan jawabnya? Ini yang terjadi kepada mereka. Pada waktu mereka dalam persekutuan, dan mereka lihat saudara-saudara mereka tidak makan. Banyak orang miskin pada waktu itu. Contohnya, Yesus keliling, kasih makan 5.000 orang. Orang 5.000 ini ikutin Yesus, karena mereka cari makan. Dan banyak orang miskin pada waktu itu. Dan mereka lihat ada orang miskin yang butuh makan, dan karena tidak ada makan, mereka tidak punya uang, lalu mereka jual properti. Siapa yang ngajarin? Dari kehidupan yang dulu bersifat egosentris, apa yang menjadi punyaku adalah punyaku. Sekarang mereka memperhatikan orang lain. Rasul Petrus dan semua murid-murid Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan jual seluruh hartamu, bagikan kepada mereka. Mereka tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi pelayanan itu terjadi karena ada dorongan dari dalam hati mereka untuk dapat melayani orang lain. Seharusnya seperti itu. Kalau saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara pasti didorong dari dalam diri saudara untuk berbuat sesuatu bagi orang lain. Hidupmu bukan untuk kamu sendiri, tapi untuk orang lain. Ini yang terjadi kepada orang-orang ini. Aku tahu ini hartaku satu-satunya, tapi aku tahu saudaraku perlu makan. Maka aku jual dan aku berikan kepada mereka. Lihat mereka.
Hidup bukan diri sendiri. Hidup untuk orang lain. Saya akan ambil contoh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Waktu Joshua mau meninggal, dia rasa dia mau meninggal. Dia kumpulkan semua tua-tua Israel. Lalu dia bilang begini, putuskan hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada Tuhan atau kepada Mamon. Dia ngomong itu setelah dia selesai mengerjakan tugas dia untuk membagikan tanah Kanaan kepada 12 suku Israel. Selesai tugasnya. Dan tua-tua itu merasa begini. Kami sudah lihat apa yang Tuhan lakukan. Kami tidak mungkin keluar dari Mesir. Kami akan terus berada di sana dan menjadi budak orang Mesir. Tapi tangan Tuhan yang kuat membawa kami keluar dari Mesir. Di dalam perjalanan kami di padang gurun, Tuhan menyediakan berkat bagi kami. Dan ketika kami masuk ke tanah Kanaan dengan mudah, Tuhan memberikan tanah itu kepada kami. Kami sudah melihat kebaikan Tuhan. Kami tidak punya alasan untuk tidak beribadah kepada Dia. Masuk akal kan? Tuhan sudah berbaik kepada kami. Tuhan sudah melakukan segala sesuatu kepada kami. Maka wajar kami melayani Dia. Dan kurang ajar kalau tidak melayani Dia. Orang-orang Israel pada waktu itu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tapi anak-anaknya, kami nggak merasakan itu. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Jadi adalah sesuatu yang wajar. Kalau saudara merasakan kasih Tuhan, saudara merasakan berkat Tuhan, lalu saudara mengatakan, aku akan melayani. Dan aku tahu saudara-saudaraku semua ini adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Mereka adalah saudara-saudaraku. Maka kalau dia sakit, aku pun sakit. Dia tertawa, aku pun tertawa. Maka wajar bagiku untuk melayani dia. Karena aku dilayani oleh Tuhan. Wajar. Tuhan sudah melakukan semuanya itu. Itu dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian baru Petrus mengatakan kamu sudah dibeli. Harganya sudah lunas, dibayar. Pakai apa darah Yesus? Aku mau mati bagi kamu. Berapa besar tuh harga? Lalu aku nggak mau melayani. Aduh, itu nggak wajar itu. Sudah merasakan berkat Tuhan, kasih Tuhan. Maka sewajarnya sudah kembalikan kepada Tuhan untuk melayani. Ada 4 hal. Saya ingin tergoda sebenarnya untuk mengajak kedua hal lain. Tapi waktunya pasti sudah banyak. Dia sudah 50 menit. Apa kita mau tambah 2 lagi? Enggak ya, jangan. Sudah 4 ini dulu deh. Apakah saudara mendedikasikan hidupmu kepada firman Tuhan? Mendedikasikan hidupmu kepada persekutuan? Mendedikasikan hidupmu kepada doa? Mendedikasikan hidupmu kepada pelayanan? 4 ini deh kita introspeksi. 4 ini dulu. Nanti kita lihat bagian-bagian lainnya. Kalau semua ini menjadi saudara dedikasikan semuanya, maka gereja kita adalah gereja yang bertumbuh. Saya lebih suka kalau jumlah saudara 150 tapi 100% memenuhi kualitas ini. Daripada kita punya 1000 tapi 80% nggak bagus, jelek. Maka yang nggak bagus itu akan merusak yang lain. Kita berdoa saudara.